Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Aulia Zahra, NPM 20100462. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama tentang resiko finansial. Resiko finansial adalah suatu kondisi yang timbul akibat adanya perubahan, baik itu secara internal maupun eksternal, yang didapat merugikan finansial atau keuangan seseorang, suatu kelompok, atau perusahaan. Kerugian yang disebabkan dari adanya risiko finansial ini bisa sangat beragam, antara lain kehilangan aset, mengalami jumlah kerugian yang besar, arus kas atau cash flow yang terganggu, dan lain-lain. Risiko finansial secara umum terbagi menjadi dua, yaitu risiko finansial sistematis dan risiko finansial non-sistematis. Risiko sistematis merupakan risiko finansial yang tidak bisa diprediksi ataupun dihindari karena beberapa faktor, misalnya karena adanya pandemi, iklim politik, dan lain sebagainya yang mengakibatkan terjadinya inflasi, peningkatan suku bunga, dan kenaikan volatilitas pasar. Yang kedua, risiko non-sistematis merupakan risiko finansial yang menimpa seseorang, organisasi, grup karena adanya suatu kejadian, misalnya kerugian, sakit, atau kematian. Yang kedua, tentang risiko operasional adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem atau peristiwa eksternal yang mengganggu kegiatan operasional suatu organisasi. Contohnya berupa kesalahan dalam memasukkan data transaksi di bank yang menyebabkan kesalahan dalam rekening pelanggan. Yang ketiga, ada risiko reputasi. Adalah risiko yang disebabkan oleh penurunan kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholders akibat persepsi negatif terhadap suatu perusahaan, baik karena publikasi negatif, pelanggaran etika, atau komunikasi yang tidak efektif. Risiko ini tidak langsung berdampak finansial, namun dapat mengikis kepercayaan dan menyebabkan kerugian jangka panjang. Yang keempat, ada risiko lingkungan. Adalah ancaman atau kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan terhadap faktor-faktor lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Yang kelima, resiko keamanan mengacu pada potensi terjadinya ancaman yang dapat merugikan suatu sistem, informasi, atau aset. Ancaman ini bisa berupa serangan siber, pencurian data, kerusakan fisik, atau tindakan ilegal lainnya. Risiko keamanan dapat memiliki dampak yang luas, mulai dari kerugian finansial hingga kerusakan reputasi. Risiko strategis adalah risiko yang terkait dengan kegagalan atau ketidaktepatan dalam penyusunan implementasi atau evaluasi kebijakan strategis organisasi. Risiko strategis juga muncul dari keputusan mendasar yang diambil oleh para direktur terkait tujuan organisasi. Dan yang ketujuh, ada risiko hukum. Adalah risiko yang muncul akibat kelemahan aspek yuridis seperti tuntutan hukum, kurangnya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti kontrak yang tidak sah. Risiko hukum dapat mengganggu kelancaran bisnis, menyebabkan sengketa, pelanggaran peraturan, dan kerugian finansial. Secara potensial, dalam program promosi beli 5 dus dapat bonus 1 dus, secara finansial dapat berdampak positif secara finansial dengan meningkatkan penjualan dan meningkatkan kesadaran merek. Namun juga ada potensi penurunan margin keuntungan karena biaya bonus secara keseluruhan. Program ini bisa menjadi efektif jika didukung dengan strategi pemasaran yang tepat. Dampak positifnya mungkin ada penjualan meningkat, yaitu promosi ini memberikan insentif bagi konsumen untuk membeli dalam jumlah lebih besar
sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. Peningkatan kesadaran merek, yaitu program ini juga dapat membuat konsumen lebih tertarik pada produk tersebut dan meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen potensial. Kemungkinan terjadinya resiko karena program promosi beli 5 dus bonus 1 dus karena margin keuntungan menurun, yaitu karena konsumen mendapatkan 1 dus secara gratis. Harga efektif per dus yang dibeli menjadi lebih rendah, yang dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan. Namun juga ada ketergantungan konsumen pada promosi. Konsumen mungkin menjadi lebih cenderung untuk hanya membeli produk saat ada promosi, yang dapat mengurangi loyalitas merek dan membuat mereka kurang bersedia membeli dengan harga penuh di masa depan. Di sini saya juga ingin menjelaskan tentang langkah-langkah analisa. Yang pertama, evaluasi biaya promosi. Hitung biaya produksi bonus, biaya iklan, biaya distribusi, dan biaya lain yang terkait dengan promosi. Bandingkan biaya promosi dengan potensi peningkatan penjualan dan pendapatan yang diharapkan. Yang kedua, analisa respon pasar. Pantau penjualan selama periode promosi dan perhatikan bagaimana konsumen merespon promosi. Analisa penjualan produk sebelum, selama, dan setelah promosi untuk melihat dampaknya pada penjualan. Yang ketiga, ada evaluasi margin keuntungan. Hitung margin keuntungan per unit produk sebelum dan selama promosi untuk melihat dampaknya pada laba. Evaluasi apakah margin keuntungan tetap positif atau negatif setelah promosi. Ada beberapa langkah-langkah pencegahannya. Yang pertama, batasi durasi promosi. Jangan membuat promosi berjalan terlalu lama untuk menghindari penumpukan stok dan potensi penurunan margin keuntungan. Lakukan evaluasi secara berkala dan sesuaikan durasi promosi berdasarkan respon pasar. Yang kedua, pantau penjualan. Pantau penjualan secara teratur untuk melihat bagaimana promosi berjalan dan apakah efektif. Identifikasi produk yang paling laris selama promosi dan produk yang kurang diminati. Yang ketiga, sesuaikan jumlah bonus. Sesuaikan jumlah bonus berdasarkan respon pasar. Jika penjualan tinggi, bisa mempertimbangkan untuk memberikan bonus lebih besar atau memperpanjang durasi promosi. Jika penjualan rendah, bisa mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah bonus atau memperpendek durasi promosi. Sekian video ujian tengah semester saya. Saya ucapkan terima kasih.